Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 TB baik 1, 2, dan 3. Banyak pertanyaan kalian tentang kolase tugas yang saya berikan. Berikut ini akan saya berikan penjelasan. Jadi kolase dengan moodboard itu jelas berbeda. Kalau moodboard itu kumpulan ide-ide, sumber ide yang ditempelkan dalam sebuah media, baik itu ditempelkan di kertas maupun dibuat di susunan tugas tembok, misalkan di hiasan dinding dan lain-lain. Tapi kalau kolase itu adalah teknik menempel atau mengelem, ya. Jadi ini adalah contoh-contoh desain kolase, teknik kolase. Bisa kamu lihat ini. Jadi teknik kolase itu awalnya adalah langkah yang pertama adalah tetap membuat proporsi dulu. Proporsi tampak depan dan belakang begitu. Kemudian tugas yang saya berikan itu macam-macam rok ya, dengan teknik kolase. Jadi nanti kalian lihat teori kelas 10 tentang macam-macam rok ya, macam-macam rok, jenis-jenis rok itu silahkan kamu lihat lagi. Kemudian nanti jadi inspirasi ide kalian untuk membuat kolase rok, macam-macam rok yang akan kamu kerjakan. Ini yang warna biru adalah kolase rok busana anak ya. Jadi proporsinya kecil ya. Usia 13 tahun ya, masih ABG gitu. Ya. Jadi kalian harus mensiasati. Nah, kalau ini sudah wanita remaja dewasa ini. Ya, yang batik ini. Jadi kalian bisa mencari bahan kertas yang diambilkan dari print ya. Kamu download motif-motif apa, geometris, motif batik, motif polos yang bisa kamu praktekkan untuk membuat gaun atau rok gitu. Nah, tekniknya bagaimana? Rok itu awalnya semua adalah pakai pola dasar. Kamu harus mengingat kembali pola dasar rok itu bagaimana, kemudian dirubah atau pecah polanya harus bagaimana, kamu lihat kembali. Ya, di download Pinterest ya, aplikasi Pinterest itu banyak sekali jenis rok, kemudian pecah polanya gitu. Ya. Jadi di bagian depan ini desain bagian depan ya. Ini tampak relief atau timbul ya, efek timbul itu kan dibuat bentuk ada princess atau pakai kupnat ya. Ini bagian roknya juga rok pias ini ya. Bagaimana teknik rok pias? Berarti kamu rubah pola, pecah pola dasar menjadi pias. Jadi harus kamu teorinya dilihat lagi. Kemudian ini bagian belakang itu ada belahan, misalnya ini dibuatkan resleting. Jadi walaupun ini benda bersifat kertas, tapi seakan-akan ini bentuk nyata sebuah gaun ya. Ini juga proporsi anak ya, usia 13 tahun ya. Ini desainnya seperti ini. Bagian atasnya kamu lihat ya, ini kamisol dengan motif ini. Dilihat motif juga berpengaruh, tidak asal nempel atau tidak asal gunting ya. Ini bagian atas itu antara kanan dan kiri itu seimbang. Terus ini ada bagian ini seperti gunung dan sinar matahari, awan gitu, mata seakan-akan dari jauh itu terlihat seperti sepasang mata gitu ya. Jadi tidak hanya nempel gitu. Ini juga bagian atas dilihat nih ya. Oke. Kemudian ini untuk proporsi anak, ini juga kamu bisa melihat
Ya, sambungannya dibuat nyata gitu. Ya, ini bisa dibuka roknya. Ini juga sama, jadi tidak kaku ya, harus cara teknik menempelnya itu juga harus diperhatikan. Ya, ini adalah contoh-contohnya. Ya, kamu bisa inovasi sendiri, tidak melihat desain ini sebagai replika atau sebagai apa, jiplak ya, menjiplak contoh hasil karya orang lain. Jadi harus kamu inovasi sendiri. Jadi misalkan diganti roknya jadi rok balon, rok tulip misalkan, ya, macam-macam lengan juga bisa itu diinovasi, ya, digabungkan begitu. Oke, sampai di sini mungkin kalian sudah punya gambaran ya. Kalau ada pertanyaan, tolong kamu bertanya di classroom, ya, jangan di grup umum, jangan di grup kelas kalian, karena akan mengganggu bapak ibu guru lain yang mungkin bukan mapel saya begitu. Oke, sekian saja, saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.